Hai guys, balik lagi bareng aku di channel Pin Film. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu film animasi terbaru dari Republik Ceko yang super cantik dan penuh pesan moral. Judulnya The Proud Princess atau dalam bahasa Ceko, Pyszna Princesna. Film ini adalah remake animasi dari film klasik tahun 1952, tapi dengan grafis modern dan cerita yang lebih menyentuh. Ceritanya tentang seorang putri yang sombong banget, tapi akhirnya belajar bahwa cinta dan kerendahan hati jauh lebih berharga daripada keindahan dan kekuasaan. Jadi siap-siap ya, karena kisah ini bakal bikin kamu senyum, haru, dan mungkin sedikit mikir juga tentang makna cinta sejati. Langsung aja, ini dia alur cerita lengkapnya. Cerita dibuka di kerajaan megah bernama Sunov, tempat tinggal sang putri cantik bernama Krasomila. Dari luar hidupnya perfect, istana besar, pakaian indah, dan pelayan di mana-mana. Tapi di balik semua itu, ada satu sifat yang membuat semua orang takut, kesombongannya. Setiap pangeran yang datang melamar selalu ditolak. Cinta, itu cuma permainan orang bodoh, katanya dengan sinis. Para penasihat kerajaan pun membiarkannya begitu saja. Karena selama Krasomila sibuk dengan dirinya sendiri, mereka bisa memegang kendali di belakang layar. Namun, di kerajaan tetangga, ada seorang raja muda yang bernama Miroslav. Dia dikenal bijak dan rendah hati. Suatu hari, Miroslav melihat potret Krasomila dan berkata pada penasihatnya, "Jika wajahnya seindah itu, aku ingin tahu bagaimana hatinya." Setelah mendengar kabar tentang kecantikan putri Krasomila, Raja Miroslav merasa penasaran. Tapi dia juga tahu putri itu terkenal sombong dan sulit didekati. Kalau ia datang sebagai raja, mungkin hanya akan diperlakukan seperti pangeran lain, penuh formalitas dan penolakan. Maka Miroslav menyusun rencana kecil, ia meninggalkan mahkota dan jubah kebesarannya, lalu mengenakan pakaian rakyat biasa, baju linen sederhana, sarung tangan kulit, dan sepatu lusuh. Dengan menyamar sebagai tukang kebun istana, ia berangkat menuju kerajaan Sunov. Tak ada pengawal, tak ada kuda mewah. Dan dari situlah, perlahan ia mulai berinteraksi dengan Krasomila. Awalnya si putri tak tahu siapa dia, malah memerintah seenaknya. Tapi Miroslav tidak tersinggung. Ia menjawab lembut, bahkan mengajarinya cara merawat bunga. Sesampainya di sana, Miroslav melihat taman kerajaan yang luas tapi kering, penuh bunga layu. Para pelayan takut menyentuh apapun tanpa izin sang putri. Miroslav tersenyum kecil dan berkata pelan, "Kalau bunga saja takut pada pemiliknya, berarti yang layu bukan tanamannya, tapi hatinya." Tanpa pikir panjang, ia mulai bekerja. Ia menanam, menyiram, dan memperbaiki taman tanpa memperkenalkan diri. Beberapa jam kemudian, muncullah putri Krasomila. Ia berhenti di tepi taman, menatap Miroslav yang kotor penuh tanah, dan bertanya sinis, "Siapa kau orang asing? Tak seorang pun bekerja di taman ini tanpa izinku." Miroslav membungkuk sopan, menjawab tenang, "Hamba cuma tukang kebun yang mulia, aku datang untuk membuat bunga-bungamu kembali tersenyum." Krasomila tertawa kecil, nada mengejek. "Bunga itu tidak tersenyum, mereka hanya layu kalau tidak cukup indah." Miroslav menatapnya sebentar, lalu berkata lembut tapi penuh makna, "Mungkin bunga-bunga itu hanya menunggu seseorang yang mau mendengarkan, bukan menghakimi." Putri itu terdiam, ada sesuatu dalam kata-kata pria sederhana itu yang terasa berbeda. Tapi karena gengsinya tinggi, ia hanya memutar mata dan pergi begitu saja. Namun sejak hari itu, setiap kali ia berjalan di taman, selalu ada suara Miroslav yang bersenandung pelan sambil menanam bunga. Dan anehnya, bunga-bunga itu mulai tumbuh kembali. Ada satu adegan lucu ketika Miroslav bilang, "Putri, bunga itu bukan tumbuh karena diperintah, ia tumbuh karena dijaga dengan hati." Kalimat itu membuat Krasomila terdiam. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tidak tunduk padanya, tapi juga tidak takut. Seiring waktu, mereka semakin sering bertemu. Krasomila mulai tersenyum, mulai peduli pada orang di sekitarnya. Tapi penasihat kerajaan mulai curiga. Kenapa putri mereka berubah? Dan siapa sebenarnya tukang kebun itu? Para penasihat akhirnya menemukan bahwa tukang kebun itu adalah Raja Miroslav. Mereka pun marah besar sekali, takut kehilangan pengaruh kalau Miroslav berhasil merebut hati sang putri.
Dengan tipu daya, mereka membuat rencana untuk mengusir Miroslav dan mempermalukannya di depan semua orang. Tapi rencana itu justru membuat kebenaran terungkap. Krasomila, yang sudah belajar banyak dari Miroslav, membela pria itu. "Jika cinta adalah dosa, maka biarlah aku berdosa," katanya dengan tegas. Ia pun menentang penasihatnya sendiri. Adegan ini sangat emosional. Animasinya menggambarkan cahaya hangat muncul dari bunga-bunga di taman itu, simbol bahwa hati Krasomila telah berubah. Setelah itu, Miroslav mengungkap jati dirinya sebagai raja, tapi bukan dengan sombong, melainkan dengan rendah hati. Krasomila terkejut tapi juga bahagia. Ia meminta maaf atas kesombongannya dan berkata, "Aku belajar bahwa kecantikan tidak akan bertahan, tapi hati yang baik akan selalu tumbuh." Rakyat bersorak, penasihat yang jahat diasingkan, dan kerajaan kembali damai. Adegan penutup memperlihatkan taman bunga yang sama, kini dijaga oleh mereka berdua. Bunga-bunga bermekaran, melambangkan cinta dan kerendahan hati yang akhirnya tumbuh di hati sang putri. Dan begitulah guys, kisah The Proud Princess 2024 versi Republik Ceko, animasi dengan visual yang indah dan pesan moral yang hangat banget. Film ini ngajarin kita bahwa kesombongan cuma bikin kita kesepian, sementara kerendahan hati membuka jalan menuju cinta sejati. Kalau kamu suka film dengan vibe dongeng klasik dan animasi Eropa yang halus banget, wajib banget nonton film ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan alur film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, bunga nggak tumbuh karena diperintah, tapi karena dijaga dengan hati.